Haji teropong 2 bulan. Buruk sekali. Kenapa? Kita harus bertahan di tengah-tengah dangdut Jawa. Ya kita improve dikit biar orang-orang yang ambiar-ambiar juga masih bisa dengerin Sisi Selatan. Tapi tetap dibalut musik metal. Gitu. Oke. Ketemunya gimana? Gimana Mas Teropong? Kita sebenarnya anak skate. Anak skate juga itu. Welcome back to Real, yeah. Dan balik lagi nih saya Kreator yang masih akan menemani kalian semuanya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti janji yang kemarin ya. Kita bakal datengin band-band yang luar biasa dan salah satunya adalah mereka yang berasal dari Wonogiri. Ada Sisi Selatan, yeay. Band yang luar biasa. Band metal. Pengen ketok sangar. Band metal dari kota Wonogiri. Betul. Ya, Wonogiri itu berarti perbatasan dengan Dia di antara Australia. Pacitan, Solo, sama Zimbabwe. Sama Tambua. Oke, selamat datang di Kota Madiun. Terima kasih. Ya, ini baru pertama kali di Kota Madiun atau gimana? Atau sering main ke sini, teman-teman nih? Kalau main secara pribadi sering. Cuman kalau perform ini yang kedua kali. Yang kedua kalinya ya. Yang pertama dulu 2015 di acaranya masih malah nge-scroll. Kita bermain di Kota Alun-Alun ya. Di alun-alun. Oh gitu. 2015 ya. Di acara itu ya 2015 ya. Oke, baik, selamat datang sekali lagi di Kota Madiun dan selamat mempersiapkan tenaganya untuk bertempur nanti ya. Oke, dan boleh kenalan dulu Mas-mas dari Sisi Selatan? Boleh. Ustadz. Nama saya Haji teropong 2 bulan. Haji teropong. Monggo. Pegang gitar sama saya Teropong Ari Prasetya. Ya. Pegang di gitar. Oke. Aku Adi Wibowo di gitar juga. Oke. Saya Rino di drum. Aha. Saya bass di additional. Agit di additional bass. Kebalik. Kita kepikiran nih ngopo loh. Santai. Toilet tadi. Berarti vokal? Vokalnya di perjalanan. Oh, lagi berada di sini. Oke, baik. Urusan Oke. keluarga, ya. Ada urusan keluarga ya. Oke. Dan Sisi Selatan. Nah, ini aku pengen tahu nih. Kalian ini dibentuknya tahun berapa? Tahun 2008. 2008. Awal cuman iseng-iseng aja karena skena di saat itu lagi rame metal ya. Sampai di Wonogiri ya, Solo Wonogiri itu metal tuh baru hype banget. Ya. Terus akhirnya iseng-iseng bikin. Iseng-iseng bikin. Memang pengen bikin. Apa kalian ini dulu satu circle gitu? Enggak sebenarnya. Ya. Gimana Enggak, nih? Ketemunya gimana? Gimana Mas Teropong? Kita sebenarnya anak skate. Anak skate juga. Saya Basicnya juga skate teman di Madiun juga. Skate. Berarti sering ya main ke sini ya? Iya. Mas Teropong. Di Ponorogo juga. Terus kebetulan circle anak skate tuh saya bisa ngeband, teman saya bisa main, kita bikin band yuk. Kebetulan vokalis dari Rona sendiri itu kan, dia yang antusias pengen buat band di Wonogiri. Nah, akhirnya kita dibawa. Sebenarnya pertama aku sedikit kurang familiar untuk metal ya, lama-kelamaan diracuni. Sebenarnya basicnya lebih ke apa? Maksudnya senangnya ke apa influennya? Dulu di Dulu awal-awal. kan eranya 2007 kan emo. Saya suka banget lagu emo gitu. Bener. Terus suruh naik kasta lah istilahnya gitu. Seusi, Padahal ya sama dan lain saja. sebagainya kayak gitu ya. Use gitu. The Use. Vince. Nah, mereka kenapa harus sama bandnya lagi ini? Ini mulai loh. Metal ini baru mulai loh. Betul. Kita siap-siap dulu aja metal. Siapa tahu kita bisa jalan. Nah, alhamdulillah kita diterima di beberapa tempat di Solo, di gigs Solo gitu. Di gigs Solo ya. Berarti kalian ketemunya ini gimana? Maksudnya di awal-awal apa teman-teman ini memang udah kenal lama atau gimana nih? Ya, ini kan kakak saya sendiri. Oh,
Iya. Kakak Brady berarti nih. Iya, tuh. Itu temen nongkrong juga. Iya. Cuma memang dia dulunya nggak suka metal, jadi nggak aku ajak. Ya ini Kakak Brady sama kursi. Nah ini peran pengganti. Oh gitu, stuntman berarti ya. Arahnya stuntman ya. Mas Rino itu tahun 2012 baru masuk ke Oh gitu. Sisi Selatan. Iya. Jadi ini ya baru masuk ya. Pergantian personil ya berarti sempat terjadi seperti itu ya. Iya. Berarti di awal-awal kalian ini di era-era itu di tahun 2008 itu berarti sekedar ini ya, maksudnya bikin band, akhirnya cover-cover gitu. Awalnya cover, tapi karena kita juga malu ya. Iya, benar. Ke kota lain. Benar. Ngapain kamu bawa lagu ini? Kamu mau band apa kamu mau jadi band cafe gitu? Kamu jadi band. Ya udah, kita bikin lagu aja. Akhirnya bikin karya kalian. Bikin karya. Itu berarti dari awal 2008 udah bikin materi-materi gitu. Udah mulai. 2 lagu. 2 lagu. Dan akhirnya kalian pilih jalur metal. Jalur metal. Lebih spesifiknya ke Metalcore. metalcore ya. Iya, Metalcore. Oke. Dan akhirnya dari apakah ini semua dari apa namanya influence yang berbeda, kesukaannya apa? Kalau berbeda, sangat berbeda. Saya tuh masuk tahun kedua dari 2009, aku baru masuk. Sempet diracunin apa sih metal? Aku dulu anak rock, klasik rock gitu. Klasik rock, bawain Mr. Big gitu-gitu. Di Purple, akhirnya dijebak. Diperangkap ya. Ini gitarisnya di sana nggak main nih, ayo dibantu gitu. Ya udah, terus akhirnya loh, kalau metal enak ya, orang pada musing gitu kan. Nah, apresiasi anak-anak metal itu yang membuat kita lebih enak ini. Iya. Jadi di sini. Iya, jadi teman-teman ini lebih apa ya? Mungkin di awal-awal ngelihat ambience-nya yang luar biasa, dan mereka itu setiap ngelihat itu sangat antusias dan lain sebagainya, sampai bikin mosh pit dan lain sebagainya, slam dance, kayak gitu ya. Betul. Oke. Nah, akhirnya tertarik ke dunia metalcore. tertarik. Dengan terpaksa atau mau nggak mau nih? Awalnya terpaksa, terus lihat antusiasnya. Kok asik gitu? Wong gendeng ini. Aku gendeng ditonton wong gendeng, ya udah suka. Akhirnya lanjut lah. Langsung bikin lagu. Kowe circleku. Oh gitu ya? Ya, masuk langsung bikin lagu, langsung album ya, langsung proses. Iya. Itu album pertama. Oh, ini album EP ya? 2019 langsung punya album ya. 2009. 2009. Langsung punya album. Berarti EP lah. EP ya, benar, EP. Berapa lagu itu, Mang? 4 lagu ya. 4 lagu. 4 lagu. Message from Gaza, Yesterday, Stay on the Line, sama System. 4. Oke. Nah, kalau selanjutnya lebih terinfluennya dulu, maksudnya yang sering didengerin saat itu di awal-awal. Itu kebetulan tahun 2012 kan aku baru lulus SMA kan. Sebenarnya tuh kakak masa lulus SMA gedenya segini masa lulus SMA? 2012. Jauh banget. 2200. Sebelum Masehi. Tipenya. Iya. Oke. itu dulu tuh sebelumnya aku nggak pernah metal-metalan, paling Sama sekali. Itu dulu tuh sebelumnya aku festival band. Oh. Festival band paling kenceng kalau metal paling kan itu Dream Theater kan. Iya. Pasti itu kan. Progresif pasti, kan. Pasti buat lagu wajib buat festival. Betul. Seperti itu, terus aku juga ngeband juga, tapi nggak festivalan sih, tapi ngarahnya ke popang. Oh. Paramore. Terus ya sejenis itulah. Ya, bling-bling dan sebagainya gitu ya. Terus kan kebetulan aku di komunitas Solo City Drummer Community, itu komunitas drummer kota Solo. Nah kebetulan tuh Sisi Selatan tuh drummernya keluar. Aku nggak tahu tuh band Sisi Selatan tuh nggak tahu. Iya. Taunya apa? Ada kaos dulu. Belakangnya itu aku dipaksa mati. Ya itu jargon kita. Itu jargon kita. Kenapa? Aku dipaksa jargon itu. Itu judul lagu. Judul lagu. Oh, sekalian kalian berarti ini ya kayak branding. Iya, branding ya. Aku branding ke itu ya. Merchantnya ya. Gitu. Oke. Merchandise-nya itu ya. Oke, terus lanjut. Itu benar-benar viral. Soalnya di sekolahku aja yang pakai jaket itu banyak banget. Oh. Aku baru sadar kalau tahun 2012 pas lulus itu ternyata itu Sisi Selatan gitu. Oh, ternyata itu jaket itu. Makanya aku dulu ngerasa
aku dipaksa mati, masa dipaksa mau tes. Lah itu kan masih Mati kok dipaksa. gitu ya. Itu apa maksudnya kan? Tahu itu Mas Ronald, vokalisnya itu kebetulan kan dekat sama komunitas kita, komunitas drummer. Satu Dia, circle ya. terus dia datang ke Solo untuk ada drummer gak? Kebetulan ketua SCDC itu nawarin ke ya. semua. Yang metal cuma sedikit dari dulu tuh, yang metal. Ya udah tak dia nunjuk aku, kamu mau nggak? Tapi belajar dulu. Oke. Kan harus belajar tuh. Betul. Kan dan kita paling double pedal ya ada yang susah sih. Cuma kan yang dibawakan kan mesti yang pelan-pelan gitu. Blasting dan sebagainya. Nggak ada yang main triplet. Teknik-teknik ya, lebih ke teknik ya. Lagunya Sisil kan ada yang deret gitu kan susah itu. Iya. Triplet gitu. Kok getar, kok getar. Nah makanya itu aku harus belajar. Itu aku dari situ udah belajar mau dengerin. Kalau dulu tuh paling yang sebelum ke Sisil tuh paling Avenged lah metal. Avenged Volta. Nah, paling Bullet for Valentine. Nah, kalau pas udah ke sisi selatan tuh aku udah mulai dengerin Killswitch Engage, terus Ashley Dying, gitu, mulai metalcore seperti itu. Ya satu selera berarti ya, satu selera nih. Aku juga suka tuh kayak gitu. Nah lanjut berikutnya. Ini lebih tertariknya di musik apa dulu? Di awal-awal infonya. Kalau saya pop. Oh lebih ke pop. Pop. Bukan metal berarti. Bukan metal. Sama sekali. Metal itu kenal metal malah sama Teman-teman ini, ya. sisi selatan ini. Oke. Terus pada saat itu pop, ya pasti band-band seperti Indonesia paling Samson dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, baik. Dan pada akhirnya ketika masuk di sisi selatan juga dipaksa untuk bisa seperti itu ya. Oke. Nah, sisi selatan. Kenapa dinamakan sisi selatan pada saat itu? Sisi selatan itu karena berada letak geografis. Lebih ke daerahnya ya? Dan Solo itu berada di paling ujung selatan. Karise dan Solo. Karena pertama dari Solo. Ya betul. Seperti yang tadi Mas bilang tadi, kita perbatasan apa? Australia. Di paling selatan. Tapi Australia kan telu. Itu sisi selatan. Oh gitu, akhirnya dinamakan sisi selatan itu. Itu memang pengen menamakan itu atau mesti ngobrol dulu tuh pada saat itu? Apa ya jenenge enak ya? Iya. Ada beberapa ini pasti ya kandidat nama kan. Ada nama cuma sebenarnya cuma dua. Oh cuma dua. Southside sama sisi selatan. Podo wae jadi ya. Karena teman-teman kan ini luarnya orang anu istilahnya kalau anu nggak sangar ini Harus Indonesia. Iya sih. Aku sempat usul Mas, tapi nggak dia band kapok namanya. Karena band kujur. Band kapok. Oke. Karena kenapa kita bandnya sudah beda sama yang lain. Betul. Kenapa namanya nggak beda juga sama yang lain? Bukannya yang beda lebih dilihat daripada ya betul. Aku setuju. Gitu loh. Setuju Mas Robong. Mungkin mereka menertawakan kita. Tapi kamu pasti lihat beberapa list band, kok aneh. Oke. Pasti akan terlihat. Jadi orang memang dibikin seperti itu mungkin dengan maksud dan tujuannya biar orang notice ya. Ya, biar notice. Karena memang kata-kata selatan itu orang-orang bilang ini band senja ya. Bukan. Gitu. Iya sih, kalau didengar pertama kali kayak selatan ya. Betul. Band senja. Kayak band senja, anak-anak senja ya. Kalau Southside dulu, semisal nih milih Southside, kayaknya lebih apa ya? Kayak, ya betul. Band-band HC kan. Akhirnya milih sisi selatan. Jadi orang-orang lihat kayak Mbak Ramayana pulang kerja gitu. Kiu. Notice itu loh. Iya. Benar. Wah, ini band bagus di band senja datang terus. Wah kirain kayak band-band pop yang lain anjay lu. Ternyata band metalcore. Oke, baik. Nah, untuk album berarti kalian udah bikin albumnya, EP ya? Di awal-awal dulu EP. Nah, untuk sekarang ini berarti udah berapa album? 2013 kita rilis 2012 rilis album pertama yang Dipaksa Mati itu jargonnya. Terus yang akhirnya mempengaruhi ini ya. Ini biang keroknya marah ini. Sopo tuh gitu. Mau dipaksa mati gitu. Soalnya dulu Dipaksa Mati viral karena buat lelucon teman-teman. Iya, betul. Dulu ada beberapa
bahkan Dipaksa Mati itu kata-kata jadi keinget kan, ada yang bikin lagu Dipaksa Rabi. Oh gitu. Konyol. Ada lagi bahkan ini yang paling konyol ini, anak TK ya kan, ayo dipaksa belajar. Kok dipaksa terus? Oke, tapi itu sepertinya sering jitu itu. Ya. Sebuah strategi marketing kan? Iya, betul. Biar kalian itu namanya juga semakin dikenal. Sama mungkin saat itu masih di lingkup Wonogiri dulu ya saat itu ya. Ada lagi, aku dipaksa ngaji juga ada. Aku dipaksa ngaji. Iki lagu gue metal loh. Gue kena aku salah. Tapi kayak bikin lagi deh nanti. Aku dipaksa haji. Oh jangan. Itu sudah sudah kewajiban itu. Rukun Islam. Oke. Ya. Habis itu lanjut album kedua 2016. 2016 kan udah punya album. Langsung bikin album kedua yang lebih soft. Nah, kita ada lagu Fallin, Lamunan Senja udah mulai kolaps sama Ega Latoya. Pasar pada saat itu juga harus ngikutin. Ya, iya dong. Karena kita kalau terlalu idealis kan takutnya nggak bisa dalam artian di para penikmat musik ya pasti bisa kan jualan lah. Betul. Oke. Album pertama kita idealis, kita ngomongin sosial, politik. Yang diangkat tema-tema itu ya, di lirik-liriknya isu sosial. Yang kedua udah mulai ada cinta-cintaan. Ya. Nah, ini Agustus bulan depan album ketiga nih. Ini akan lebih kompleks lagi. Oke. Kita mungkin menggabungkan ada yang dari album pertama kita bawa, maksudnya vibe album pertama tetap kita bawa, terus sama yang album apa jadinya? Kita new era lah. Kita bikin sesuatu yang baru ya. Tapi tetap ranahnya tetap di metal. Ya, koridornya di situ ya. Koridor di situ ya. Oke. Pengen pasar juga kan anak skena kan juga butuh pembeda juga. Kita juga pengen sesuatu yang beda. Bisa gebrak lah ya pokoknya. Bisa gebrak. Oke, sementara untuk di bulan Agustus, berarti mau launching album baru kan berarti? Ya, rencana akhir Agustus lah kita launching album. Berarti udah mulai record nih, proses sudah record. Selesai. Oh, udah selesai malah. Sudah tinggal mixing. Oke. Mastering. Berarti rilisan fisik ada juga ya? Kemungkinan ada. Karena menurutku rilisan fisik itu sebagai kalian band yang sudah dikenal ya, dalam artian mesti punya kayak ijazahnya kan rilisan fisik itu. Kalau menurutku sih gitu. Mungkin bisa diaplikasikan lah ya. Jadi biar dimiliki orang, oh ini loh ada sisi selatan ini. Kayaknya menarik kayak gitu ya. Betul. Atau mungkin lebih ke campaign apalah seperti itu mungkin ya. Oke, baik. Nah, jadi saat ini di skena Wonogiri mungkin sisi selatan memang bisa dibilang udah gede ya namanya ya. Kalau di Wonogiri bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Oke. Nah, untuk saat ini skena metal di Wonogiri seperti apa? Buruk sekali. Karena kita ini kayak curahan hati nih beneran nih. Buruk sekali. Kenapa? Kita harus bertahan di tengah-tengah dangdut Jawa. Tapi memang sih ya nggak munafik, dangdut Jawa itu memang saat ini lagi hype banget. Skena ambyar kan. Dan apalagi ya mungkin balik lagi mereka kan ya duitnya banyak gitu. Iya, betul. Jadi mau suka nggak suka, ya kita udah terlanjur terjun di dunia metal, ya kita improve dikit biar orang-orang yang ambiar-ambiar juga masih bisa dengerin sisi selatan. Rencananya gitu di album ketiga tuh kita memang tidak dangdut, John, nggak mungkin kan sisi selatan masih menjadi dangdut. Coba bereksperimen. Nggak lucu juga saya main gitar sama joget-joget nggak. Tapi paling nggak kita nanti dapat vibe agak manis-manisnya ada gitu. Tapi tetap dibalut musik metal.
Oke, mungkin kalau di tahun-tahun di awal-awal kalian muncul mungkin masih style-stylenya crab style. Crab style. Rambut gondrong semua brewok. Ya kayak gitu-gitu mungkin ya. Oke. Sekarang lesehan. Kita ya lagi. Kita pengaruh boyok ya. Kita pengaruh boyok ya. Oke, jadi untuk proses recordingnya kan udah selesai nih. Nah, untuk masteringnya kalian sendiri atau gimana? Mungkin dilempar ya mastering. Kalau mixing, karena mixing itu seperti memasak, jadi sesuai selera. Jadi mixing kita sendiri, nanti mastering baru. Take di rumah berarti? Take ya, betul. Kita ada alat-alat sendiri. Biasa. Iya sih kalau sebuah band kalau punya goals ya pastinya harus effortnya memang harus benar-benar dijaga lah moodnya ya seperti itu ya. Harus tetap eksis lah. Iya. Seperti itu. Kita nggak bisa terpanjang waktu take di studio sekian jam, itu sulit. Jadi lebih fleksibel kalau kita nyala sendiri di rumah. Iya sih, benar. Kita lagi mandi, take ayo gitu. Kayaknya lagu-lagu ini dikasih referensi seperti ini. Asik nih. Langsung buka laptop. Kita rekam bener banget ya. Kita kumpul, kita share teman-teman. Ini masuk, oke. Besok dijadiin materi gini. Oke. Nah, aku sempat baca-baca di artikel ya. Kalian sempat masuk di 30 besar Wacken itu ya, benar? Oh, Wacken. Itu 2019 ya? 2019 ya. Iya, sempat ya masuk di situ ya. Betul. Oke, 30 besarnya. 30 besar. Pada saat itu gimana persaingannya saat itu? Itu sebenarnya kita optimis banget ya. Optimis banget. Oke. Sebelum Berarti pada saat itu yang dibawa materinya adalah Silent, itu single. Silent. Nah, itu lumayan viral pada situ. Itu kita udah sangat yakin ini pasti masuk 10 besar. Aku minimal 10 besar lah. Minimal 10 besar. Iya. Sangat yakin udah masuk 30 tuh udah wah, ini aku pasti jadi artis. Datanglah COVID. Selesai. Benar. Selesai itu. Ya, 2019. Berarti 2019 akhir itu ya? Iya. Masuk COVID itu ya? Iya. Dan kan cancel. Wacken cancel. Dan itu nggak bisa diulang. Iya iyalah. Bener. Tahun berikutnya ada lagi juga. Oke, ya udah kita fokus bikin lagi aja. Ya. Nggak bisa diulang. Ya bisa dibilang mau nggak mau ya nothing tulus lah ya. Betul. Ya tapi lain kali mungkin kalian semoga aja bisa ikutan lagi, submit lagi. Pastinya ada keinginan seperti itu kan? Kita pasti. Oke. Nah, saat ini kalian akan main di Rock Emination. Nah, menurut kalian Rock Emination itu seperti apa? Maksudnya ketika kalian bisa main di sini? Rock Emination kalau buat saya itu sebuah pergerakan baru di Madiun, ya. Kalau secara global sih nggak di Madiun, di Jawa Timur. Iya. Festival di Jawa Timur terbesar bisa dibilang terbesar lah di 5 tahun terakhir ini yang punya orang Jawa Timur sendiri ya, bukan yang dari Jakarta ke Jawa Timur. Ini sebuah kebanggaan sih buat saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik. Dan saya lihat Day One-nya itu ini festival benar. Iya. Gak beda jauh sama Hammer Sonic lah ya. Betul. Rolling Solo. Iya, Solo. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman sisi selatan. Sama-sama, terima kasih. Ya, dan aku berharapnya kalian semakin maju dan bisa jadi band gede lah ya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton acara ini pastinya. Dan nantikan ya, kita bakal dengan band-band yang lain yang tentunya luar biasa juga ya. Tentunya hanya di Riff Talk Show Kesempatan beberapa yang akan kita hadirkan di episode berikutnya ya. Baik, dan akhirnya saya Krianto bersama-sama dengan Sisi Selatan harus undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa subscribe ya. Kita tunggu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.